Baik, saat ini kami dari kelompok 2 dalam kelompok komputer dan masyarakat dengan topik Ad Networks. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Saat ini ada Konstantio Isworo dan saya Madeleine Mamenko. Kita akan langsung masuk pada materi. Ad Network adalah program yang menghubungkan advertiser yang ingin mempromosikan produk, kreasi atau layanan mereka dengan publisher yang menyediakan ruang iklan yang ditayangkan atau ditampilkan di situs atau aplikasi. Di sini untuk ada skemanya dari advertiser, lalu ke ad network, publisher, lalu ke advertisement. Next. Lalu apa sih itu advertiser? Advertiser adalah pihak yang ingin mempromosikan produk, merek, atau layanan mereka agar mendapat perhatian dari publik ataupun audiens tertentu melalui periklanan atau advertisement, yang kemudian bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran periklanan mereka, analisa kinerja kampanye iklan, dan mengukur ROI atau Return on Investment dari upaya periklanan mereka. Untuk contohnya sendiri, di sini kami mengambil 5 contoh. Yang pertama ada industri entertainment, ada Disney, Netflix, dan HBO. Yang kedua ada industri musik, ada penyanyi dan label rekaman. Yang ketiga ada perusahaan kuliner, ada Burger King, KFC, dan Mixue. Eh, yang keempat ada perusahaan kecantikan, ada Pink Flash, Skintific, dan Vestology. Dan yang terakhir ada industri game yaitu Mobile Legends, Minecraft, dan PUBG. Next. Apa itu advertisement publisher? Advertisement publisher adalah penerbit iklan yang menyediakan ruang iklan dalam situs web, aplikasi, atau platform mereka yang mempromosikan dan memasarkan konten dari advertiser. Publisher yang menyediakan inventaris iklan yang kemudian dijual kepada advertiser melalui ad network yang setelah itu melakukan analisis terhadap kinerja iklan yang ditampilkan dengan melacak metrik seperti jumlah tayangan atau jumlah klik untuk memahami seberapa efektif iklan dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi tujuan periklanan pengiklan. Untuk contohnya sendiri, di sini ada dua, yaitu Google AdSense. Google AdSense ini memungkinkan pemilik situs web atau blog untuk menampilkan iklan dari jaringan iklan Google di situs mereka dan mendapatkan pendapatan berdasarkan tayangan dan klik iklan tersebut. Yang kedua ada Facebook Audience Network. Untuk contoh yang ini, platform penerbit iklan yang memungkinkan pengiklan untuk menayangkan iklan mereka di luar platform Facebook, termasuk di aplikasi pihak ketiga dan situs web mitra. Next. Untuk tujuannya sendiri di sini ada 3. Yang pertama ada kemudahan transaksi iklan, yaitu mempermudah advertiser dalam menemukan ruang iklan yang cocok dengan target audience, serta memudahkan publisher dalam menjual inventaris iklan. Yang kedua, ada efisiensi pengiklanan. Dengan tersedianya berbagai layanan seperti targeting yang canggih, analisis kinerja iklan, dan optimisasi kampanye. Dengan adanya data dan analisis yang diberikan oleh ad networks. Yang ketiga, yang terakhir, peningkatan targeting. Dengan data audiens seperti minat, demografi, dan perilaku online, ad networks dapat membantu advertiser menampilkan iklan kepada audiens paling berpotensi. Baik, selanjutnya adalah contoh dari advertisement itu sendiri. Advertisement atau pengiklanan terjadi setelah transaksi iklan terjadi.
Iklan dari advertiser dipasarkan dan ditampilkan dalam berbagai aplikasi, situs web, dan platform lainnya yang terhubung dalam ad networks. Dan ditujukan kepada target audience yang sudah ditentukan dan dianalisa. Di sini ada contoh yang muncul di YouTube dan di Instagram. Nah, jadi ad network dalam YouTube dan Instagram telah memiliki data perilaku online, riwayat pencarian, atau konten yang disukai, sehingga mereka memasarkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna aplikasi. Dan kita masuk dengan contoh penggunaan ad networks, yaitu di sini kita mengambil Facebook Ads. Nah, jadi Facebook Ads adalah platform ad networks mandiri karena memiliki kompleksitas yang besar dan menyediakan layanan yang memungkinkan advertiser memasarkan dan mempromosikan konten mereka dalam berbagai web atau aplikasi yang berpartisipasi dengan jaringan periklanan Facebook seperti Instagram dan juga Facebook itu sendiri. Nah, jadi di sini kita ada contoh dari sudut pandang advertiser saat kita sudah memiliki halaman Facebook dengan merek halaman ataupun akun Instagram dengan akun bermerek atau akun bisnis, nanti terdapat pilihan promosikan postingan yang muncul di postingan kita saat kita membuka halaman Facebook kita sebagai admin halaman. Hal yang sama juga terjadi dalam profil Instagram. Saat kita ingin mempromosikan postingan, maka kita menggunakan layanan ad network Facebook Ads. Di sini juga di dalamnya terdapat fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan tujuan ad networks di slide yang sebelumnya. Salah satunya itu menentukan target audience yang dapat kita kustomisasi. Jadi di sini kita dapat memilih usia ataupun domisili di mana kita ingin mempromosikan iklan kita untuk target audience yang jenis seperti apa. Selanjutnya juga sebagai advertiser, kita dapat kebebasan dalam menentukan durasi pemasaran konten yang kita promosikan. Nantinya akan berdampak pada anggaran pengiklanan dari advertisement publisher. Jadi, di sini kita bisa menentukan harga yang ingin kita bayar, itu akan menentukan berapa lama iklannya itu akan dipasarkan dalam platform mereka. Dan di sini saat mengakhiri transaksi, saat kita telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada, dan telah menyelesaikan transaksi, maka konten yang ingin kita promosikan akan diiklankan dalam platform yang sesuai. Contohnya akan muncul seperti iklan pada slide yang ini. Untuk situasi yang tadi, karena Facebook dan Instagram sudah dalam satu fondasi yang sama, mungkin contohnya akan muncul seperti di sini. Di sini ada contoh dari iklan dari Instagram. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika masih ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian.